Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Nabila Putri dari kelas 11-3, nomor absen 31. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Tonton videonya sampai akhir. Hal yang kita pelajari yaitu yang pertama, pengertian sistem saraf, yang kedua, bagian-bagian sistem saraf, yang ketiga, sistem saraf pusat, dan yang terakhir, sistem saraf tepi. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah jaringan yang mengordinasikan aktivitas tubuh seperti berjalan, berbicara, menelan, berpikir, merespon keadaan darurat, dan mengingat. Nah, komponen dari sistem saraf terdiri dari sel saraf, sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Nah, yang pertama ada sel saraf. Neuron atau sel saraf merupakan satuan kerja utama atau bagian dari sistem koordinasi yang berfungsi untuk aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik secara cepat. Sel saraf ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama neuron sensorik. Neuron sensorik ini dendritnya berhubungan dengan reseptor dan neuritnya berhubungan dengan dendrit neuron lain. Ini berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat susunan saraf. Yang kedua ada neuron motorik. Neuron motorik ini dendritnya berhubungan dengan neurit neuron lain, dan neuritnya berhubungan dengan efektor atau alat tubuh pemberi tanggapan terhadap suatu rangsangan. Ini berfungsi untuk menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf ke efektor. Dan yang ketiga yaitu neuron asosiasi. Neuron asosiasi ini penghubung antara neuron motorik dan sensorik. Nah, itulah tadi penjelasan dari sel saraf. Kemudian komponen kedua ada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat berfungsi sebagai pusat komando dan pemrosesan informasi. Seluruh keputusan dan perintah tubuh berasal dari sini. Secara garis besar, terdapat 2 bagian dari sistem saraf pusat pada manusia, yaitu yang pertama otak. Otak adalah organ paling kompleks dalam tubuh manusia, bertindak sebagai pusat kendali utama dari seluruh sistem saraf. Otak bertanggung jawab atas segala hal mulai dari gerakan fisik, persepsi sensorik atau melihat, mendengar, merasakan, emosi, ingatan, hingga kemampuan berpikir logis. Nah, otak ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada otak besar. Otak besar adalah bagian terbesar dari otak manusia. Bagian ini dibagi menjadi 2 belahan atau hemisfer, yaitu belahan kanan dan belahan kiri, yang dihubungkan oleh seikat serabut saraf bernama corpus callosum. Belahan kanan mengontrol sisi kiri tubuh, sedangkan belahan kiri mengontrol sisi kanan tubuh. Yang kedua ada otak kecil. Otak kecil adalah bagian otak yang terletak di bawah otak besar, tepatnya di bagian belakang kepala di atas batang otak. Meskipun ukurannya hanya sekitar 10% dari total volume otak, otak kecil sangat padat karena memuat dari 50% dari total sel saraf atau neuron yang ada di seluruh otak. Bagian yang kedua ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah sekumpulan jaringan saraf berbentuk silinder panjang yang membentang dari pangkal otak atau batang otak hingga ke area pinggang. Bersama dengan otak, sumsum tulang belakang membentuk sistem saraf pusat. Bagian ini dilindungi oleh tulang belakang atau
kolumna vertebra yang keras dan berfungsi sebagai jalur komunikasi utama antara otak dan seluruh tubuh. Kemudian, komponen ketiga ada sistem saraf tepi. Fungsi saraf tepi adalah menghubungkan respons sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya tubuh. Sistem saraf tepi ini terdiri dari yang pertama, sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik adalah bagian dari sistem saraf tepi yang bertanggung jawab untuk mengatur gerakan tubuh yang disadari dan meneruskan informasi sensorik dari lingkungan ke sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Sistem inilah yang membuat kita bisa berinteraksi secara sadar dengan dunia luar, seperti memilih untuk berjalan, mengetik, atau merasakan sentuhan. Yang kedua ada sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah bagian dari sistem saraf tepi yang bekerja secara otomatis di bawah kesadaran kita. Sistem ini bertugas mengatur fungsi-fungsi vital tubuh bagian dalam, seperti detak jantung, pencernaan, pernafasan, hingga pelebaran pupil mata. Jika sistem saraf somatik yang kita bahas sebelumnya mengatur gerakan yang kita sadari, sistem saraf bekerja di balik layar tanpa perlu kita perintah. Kita tidak perlu berpikir untuk membuat jantung berdetak atau lambung mencerna makanan, karena semuanya sudah diatur oleh sistem ini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.